Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan dan menyimak siaran kami, senang sekali di sore hari ini saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Subangkit di meja operator dapat kembali menyapa Anda Ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Kami hadir dalam acara Tausiah Sore edisi hari Kamis. Insya Allah di Tausiah Sore edisi hari Kamis ini kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zain Al-Hadi. Alhamdulillah beliau telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sore hari ini kita akan membahas mengenai pensucian menuju makom tumakninah. Betul. Ini masih topik lanjutan dari minggu lalu ya Pak Ustadz. Betul, ya? Karena memang setiap topik yang disampaikan, contohnya seperti minggu lalu itu berkaitan gitu ya. Kalau sekarang ini mengenai pensuciannya menuju makom tersebut itu seperti apa? Iya. Karena juga ada latar belakangnya waktu minggu kemarin itu ada yang bertanya kan Pak Ustadz. Betul. Jadi cara mensucikan itu seperti apa tuh Pak Ustadz gitu ya? Ya, insya Allah di sini jawabannya. Di sini jawabannya. Selain itu Ustadz juga membawa oleh-oleh seperti biasa, Ikhwan akhwat, nanti kami akan menyediakan buku yang akan dibagikan kepada Anda. Nih di sini kami akan membagikan buku Iman Itu Cinta, ada juga buku pemahaman surat Yasin dan buku-buku lainnya kami akan bagikan kepada Anda secara gratis bagi Anda yang berpartisipasi di acara Tausiah Sore kali ini. Baik Anda yang mengirimkan pertanyaan, komentar ataupun yang bertanya langsung melalui telepon. Jadi buku-buku ini nanti akan kami berikan kepada Anda yang bergabung di acara ini, yang bertanya gitu ya, yang mengirimkan pesan WA ataupun melalui telepon gitu. Jadi bukunya cukup banyak ya Pak Ustadz ya. Ya, baik Pak Ustadz, mengenai topik yang akan kita bahas, pensucian menuju makom tumakninah. Silakan Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Pendengar yang disayang Allah, alhamdulillah pada minggu lalu kita membahas mengenai beberapa macam penyakit hati yang menutup kebahagiaan, membuat orang tidak bahagia. Macam-macam hati sebelumnya juga seperti itu. Kita tahu bahwa kini kita bahas mutmainnah. Jadi ada menurut jiwa, menurut Allah ya, menurut Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam jiwa. Satu, jiwa yang ammaratun bisu, innan nafsa la ammaratun bisu, itu cenderung ingin berbuat nakal, ingin melakukan kenakalan-kenakalan. Itu jiwa ammarah, bukan pemarah, ammarah. Yang kedua, lawamah, bolak-baliklah, kadang fitrah lebih tinggi, kadang hawa lebih tinggi, situlah. Ntar sholat, ntar tidak sholat, ntar baik, ntar kurang baik. Yang tertinggi, yang terbaik sudah dikendalikan oleh fitrah suci, itu jiwa mutmainnah yang ketika wafat disambut mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, menuju kepada jiwa mutmainnah itu banyak cara ya. Sebelumnya kita ingat dulu bahwa kita mengikut Nabi Muhammad, kita beragama Islam, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad dalam surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Berikut terjemah yang ada di YouTube ya. Terjemah ini kadang-kadang bahasanya itu ada yang terlalu literal, terlalu kaku terjemah Quran. Jadi saya banyak sudah buat juga semacam terjemah pemahaman ya. Jadi langsung pemahaman, bukan terjemah literal. Seperti ayat ini sudah saya buat pemahamannya dalam 30 juz sudah ya. Pemahaman ayat suci Al-Quran. Ada di komputer itu. Bismillahirrahmanirrahim, ini artinya pemahamannya ya. Sungguh telah datang kepada kalian, wahai muslimin, seorang rasul dari kaum kalian sendiri, dari jenis manusia ya. Amat terasa olehnya penderitaan kalian.
amat terasa oleh Nabi. Dari dulu itu Nabi sudah merasakan derita kita ini semua. Arti derita di sini bukan penderitaan yang sebenarnya, maksudnya itu keletihan kita melawan hawa nafsu, melawan gangguan setan. Apalagi kita yang hidup di akhir-akhir zaman ini, sempurna luar biasa itu ya, gangguan, godaan. Sekarang tuh setan-setan ngajak ke setan itu, di laptop pun ada, di tangan kita ada, di HP ada. Tidak terbayangkan pada masa lalu seperti ini. Jadi kasihan anak-anak sekarang itu yang perlu kita kasihani, karena mereka menghadapi ya gangguan-gangguan yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian lanjut hari ini, Nabi itu sangat menginginkan keselamatan kalian. So, dari dulu Nabi sering menangis, memikirkan keadaan kita menghadapi godaan, ancaman dan sebagainya, penindasan. Sering Nabi itu menangis mengenang kita ini. Kadang sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Aku rindu pada siapa? Saudara-saudaraku. Kami ini saudaramu wahai Rasulullah. Tidak, bukan. Kalian sahabatku. Saudaraku itu mereka yang beriman kepadaku, jauh di masa di sana, jauh. Ya, Nabi Daud nggak sebut dalam keadaan kayak sekarang kita ini, luar biasa. Jadi Nabi sangat menginginkan keselamatan kalian. Selamat tentunya dari neraka ya. Dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap mukminin. Ini jadi pemahaman. Di Quran itu banyak terjemahan itu hanya terjemah ya. Nah sekarang ini sudah langsung pemahaman. Jadi dari ini langsung paham maksud ayat ini. Jadi saling doa. Saling doa. Pemahaman ayat-ayat suci Al-Quran. Ada 30 juz sudah. Insya Allah sekali baca sudah bisa paham. Mudah-mudahan. Jadi Nabi terlahir sudah Nabi dilahirkan untuk mengasihi umat, membimbing umat dengan penuh kasih sayang. Sudah menebarkan ajaran Islam yang adil lagi damai. Sudah menyebarkan ajaran Islam yang penuh kasih. Jadi tidak ada ajaran Islam yang disebut tuh keraslah, brutal lah, nggak ada. Pihak lain jauh lebih keras ya. Sudah menebarkan ajaran Islam yang berakhlak mulia. Nah ini dia. Mencapai tumakninah itu berakhlak mulia. Jadi kalau sudah buang penyakit-penyakit yang kemarin minggu lalu kita bahas itu, kita akan secara otomatis berakhlak mulia, secara otomatis itu. Karena keluar dari hati kan, perbuatan itu, dari niat semua. Kalau hatinya sudah bersih seperti itu ya, perbuatannya sudah mulia. Sudah seperti mendekati dan menirulah cara Nabi Muhammad secara langsung. Meniru nama Nabi, sunnah Nabi itu, ya jenggot boleh, apalagi itu banyaklah serba kanan, itu semua bagus. Tapi yang sebenarnya meniru Nabi itu, Nabi dijadikan idola. Dia tiru semua gaya-gayanya Nabi, cara-caranya itu idola gimana sih? Idola olahragawan tuh, idola artis tuh gayanya, celananya dikoyak juga, dibeset di lututnya kan. Ditiru semuanya, rambutnya ditinggiin, apa saja ditiru. Nah kalau kita beridola kepada Nabi Muhammad, ya pasti akhlak kita, tingkah laku kita, pembahasan kita itu kayak Nabi. Nabi itu kalau ceramah itu lembut. Sebisa mungkin kita ikuti, kita tiru semampu kita. Insya Allah mampulah. Kalau itu nggak berat kok. Hanya masalah-masalah yang cara berbicara, cara berkata, cara berjalan, cara makan, cara bergaul. Nah, kalaupun manusia tidak bisa melakukan kebaikan untuk orang lain, ya sudahlah, tidak apa-apa. Asal jangan mengganggu atau menzalimi orang lain. Kan lebih baik nol daripada min. Kalau nggak bisa plus ya sudah, jangan min. Tapi bisa plus dikit-dikit sudah bagus. Tidak mungkin manusia itu juga berakhlak, tidak mungkin tanpa kebersihan dan keindahan hati. Tidak mungkin, karena akhlak itu keluarnya dari hati. Beda dengan etika. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membersihkan untuk kita tempat permanen. Ya, tempat permanen abadi di negeri kesenangan sana di surga. Buat kita sudah rapi, surganya udah cakep, udah bersih. Sekarang maukah kita membersihkan tempat Allah memandang? Allah kalau memandang apanya yang dipandang? Ke kita. Hati. Kalau hati masih kotor, tidak ada pandangan. Kalau hati udah bersih, kita bersihkan, itu pandangan Allah tuh ke hati. Bersihkah tempat Allah memandang di dalam diri kita, yaitu hati. Tempat Allah memandang. Itu yang dipandang Allah, hati ini. Innallaha la yanzuru ila thiyabikum wa ila ajsamikum. Hadis, Allah tidak lihat badanmu, tidak lihat pakaianmu, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat, memandang hatimu. Nah, kalau hati ini gimana? Dipandang Allah di hati ini penuh curiga, penuh kebencian, penuh suuzon pada sesama muslim. Ya, itu. Jadi yang paling penting itu ya
Baju kotor dibersihkan, badan kotor dibersihkan, penting kalau nggak bau tuh. Apalagi ruh, jiwa, harus kita bersihkan. Nah, di situ tempat Allah memandang itu di situ. Jadi mutmainnah itu harus dengan akhlak. Akhlak itu dengan membersihkan hati. Kalau mau dipandang Allah, maka bersihkan tempatnya Allah memandang, ya. Indahkan dengan zikir dan sholawat. Dengan banyak zikir dan sholawat, itu kayak rinsunya itu. Insya Allah tambah bersih hatinya. Bila hati sudah dibersihkan, maka akan menghasilkan keindahan hati. Hatinya menjadi indah. Dan buah keindahan itu adalah jadi rajin beribadah kalau hati sudah bersih. Rajin beribadah, rajin bersedekah, berkelakuan baik, berakhlak, dan ringan berkawan, ringan bersedekah, ringan segala berbuat baik menjadi ringan. Apabila sudah mencapai keindahan hati, maka rezeki itu rezeki halal akan penuh datang sendiri, mudah datangnya. Asal hati itu bersih, luar biasa ya. Pentingnya hati itu. Sebab kalau hati udah kotor semua rusak lah, sudah rusak. Dan ringan juga berkawan dan sebagainya. Kalau sudah mencapai keindahan hati, rezeki penuh halal ya, insya Allah. Nah sekarang bagaimana cara mensucikan hati? Pertama, lakukan muhasabah. Muhasabah itu kita mengadili diri kita sendiri. Mengadili, duduk, sudah sholat, duduk, merenung, tafakur. Kemarin kemana, berbuat apa, ketemu siapa, lidahnya kemarin digunakan untuk apa, kemarin kumpul bersama teman-teman, kemudian berpikir, melakukan apa, mengeluarkan keputusan apa, adakah situ kezaliman untuk orang lain, untuk saudara sesama muslim? Coba mikir. Janganlah setan membisikkan kita bahwa itu kebenaran. Kok bagaimana sih? Membunuh orang, mencaci orang, memaki orang, memfitnah orang, menjebloskan orang, menjatuhkan nama orang. Apakah itu bukan dosa besar dan tidak diampuni Allah? Itu harus manusia sendiri yang mengampuninya. Nah itu dibuang sambil muhasabah, ingat lidah bicara apa, tangan megang apa, kaki melangkah kemana, mulut menelan apa, perut isinya apa, halal apa haram. Itu semua kita adili, kita jadi hakimnya, kita jadi jaksanya. Adililah tuh, kalau ketemu kan kita bisa bersih sebelum mati, sudah bisa tobat, bisa merubah. Kalau sudah di kuburan kan tidak bisa lagi kita introspeksi, muhasabah diri kita. Nah untuk bisa itu kita bagi 3, ada namanya takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Mungkin persamaannya dari dalam istilah Indonesia itu, takhalli itu asah, asuh, asih. Ada asah, asih, asuh. Saya nggak asah, asuh, baru asih. Nah, takhalli ini mengosongkan dari kholat, kosong artinya. Kosong. Dengan taubat itu, taubat artinya mengosongkan semua isi pikiran yang ngeres, isi perasaan yang kotor, semua dicuci, dibersihkan, dibuang, dikosongkan, disingkirkan, dicopotin dari hati. Itu namanya takhalli, kosongkan. Jadi piring kotor ditakhallikan, itu piring kotor, panci kotor ditakhallikan. Apa saja yang kotor ditakhallikan, artinya dibersihkan, diasah. Kalau pisau karatan, diasah. Kalau hati karatan, diasah. Itu namanya takhalli, bersihkan kotoran-kotoran hati. Hati yang mati, hati yang beku, hati yang terkunci, hati yang gelap. Itu manusia itu disetir oleh hatinya. Tergantung isi hatinya. Wadah yang kotor diisi susu, diisi madu, semua rusak. Wadah yang suci, yang bersih. Itu. Mensucikan itu Allah apa? Mensucikan hati kita. Mensucikan hati dan pikiran kita terhadap Allah. Tidak berprasangka buruk kepada Allah, tidak meremehkan Allah, tidak merendahkan Allah. Itu artinya bertasbih, bersubhanallah. Subhanallah mensucikan otak kita, tanggapan kita tentang Allah. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak kurang apapun, tidak tidur, tidak ngantuk. Tidak, semua dia tahu, dia maha kuasa tanpa batas, maha melihat tanpa batas, maha mendengar tanpa batas, maha tahu tanpa batas, maha baik tanpa batas, maha karim, dermawan tanpa batas. Gitu. Kan dia baik dia. Itulah. Jadi takhalli itu mensucikan. Dalilnya di ayat Quran surat Asy-Syams ayat 89. Disucikan
Hatinya dibersihkan, dibebaskan dari penyakit-penyakit yang pernah kita urai pada minggu lalu. Dan penyakit lainnya ya dengki, ya iri, ya sombong, ya apa, egois, takabur, semua itu buang. As-Samm ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Zakat itu atau zakiyun. Zaki, zakat artinya bersih atau suci. Beruntunglah orang yang membersihkannya. Membersihkan apa? Hati, apa, jiwa, apa lagi? Pikiran, perasaan dibersihkan. Pikiran tidak ngeres, ya, perasaan tidak kotor. Itu dibersihkan, dicuci bersih, pikiran bersih, tidak ada sangka buruk kepada orang, tidak ada benci, tidak ada dendam, tidak ada lain-lainnya lah, semua yang buruk-buruk itu. Wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah, hancurlah orang yang membiarkan hatinya kotor. Sebab syarat masuk surga juga qalbun salim, hati yang bersih. Syarat masuk surga hati bersih. Kalau biar amalnya banyak, kalau hati nggak bersih, rusak itu amal. Ya ria, dia beramal karena hatinya kotor. Pasti niatnya juga kotor. Dia zakat 1000 truk, kosong di sana kalau buat kampanye, buat cari nama, buat segala. Karena hatinya kotor itu kan sombong, ingin dipuji. Niatnya udah salah, nol. Rugilah dia. Nah, di situ jadi semua tergantung hati. Niat keluarnya dari hati. Lihat, ini semua serba dalil. Quran, kalau sudah ada Quran kita harus terima. Hadza min indi rabbina. Ini dari Allah. Tidak bisa dibantah lagi, tidak bisa tapi, tidak bisa kalau. Kalau sudah Al-Quran, titik. Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami terima. Al-Quran. Surat Asy-Syura 889. Nggak pakai tapi ini begini, tapi begitu, itu nggak bisa, dari setan itu. Supaya kita jauh dari Quran. Kita tidak boleh keluar dari Quran, tidak boleh lepas dari Quran, tidak boleh khianati Al-Quran, satu huruf pun, satu kata pun tidak boleh. Ini pegangan kita. Quran ini bukan untuk orang mati. Quran ini buat orang hidup. Jadi ada yang menerima Quran itu untuk orang mati saja. Waktu hidup cukup dengan fikih, membahas apa-apa fikih. Ya boleh saja banyak fikih yang benar, tapi banyak yang sudah kedaluarsa, sudah tidak sesuai pada masa kini. Dan fikih itu budidaya manusia. Bila sesuai dengan Al-Quran ya menjadi hukum Islam. Bila tidak sesuai ya tidak. Kalau Quran 100%, satu huruf pun tidak boleh dibantah. Hujjatuh, hudan lil muttaqin, petunjuk bimbingan hidup bagi orang yang bertakwa. Quran dipegang saja sudah luar biasa, energinya penuh Al-Quran itu. Banyak ayat-ayat Quran yang kalau kita baca tuh mempunyai pengaruh ini, pengaruh itu ada. Betul, bukan batu cincin, bukan saya juga pakai. Batu aja ini. Yang ada pengaruh ini Quran. Bukan bambu kuning. Bikin rezeki, bukan. Quran ini bisa. Itu pitung siapa tuh dulu. Kalau dia dikejar-kejar Belanda itu nggak kelihatan. Tapi dia ada di situ, ketutup. Dia baca Al-Quran. Al-Quran surat Yasin itu. Waj'alna min bainihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum wa hum la yubsirun, seterusnya. Benar itu. Banyak bacaan-bacaan itu. Semua ada energinya. Ayat Quran kalau nggak percaya kelebihan ayat Quran, nggak beriman dong kepada Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Quran itu mengandung energi luar biasa. Law anzalna hadzal Quran ala jabalin. Kalau Quran ini diturunkan gunung, meledak gunung itu. Apa artinya? Ada energi besar. Ada. Luar biasa itu. Ya. Ini ayatnya. Asy-Syura 889. Bahwa yang berhak masuk surga hanya yang mempunyai hati bersih. Salim. Salim itu bahasa Indonesia. Salim selamat. Hati yang selamat dari penyakit. Bebas dari penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim. Qalbin itu kalbu. Bukan kalbu ya, kalbu anjing. Qalbu. Qalbu salim. Salim selamat. Nah, tidak berguna lagi pangkat, harta, benda, segala macam di akhirat tidak berlaku. Sogok, menyogok, advokat, pengacara, nggak ada semua. Kecuali yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang mutmainnah. Malah disambut dengan mesra oleh Allah. Hati yang mutmainnah. Jadi yang perlu diurus hati. Ini ibarat kerang. Kerang itu ada kulit ya. Kulit kerang berguna dikit tuh, bisa buat kaligrafi itu ya. Tapi yang paling berharga mutiaranya. Nah kalau diri kita ini mutiaranya tuh jiwa, ruh. Badan ini kulitnya. Ruh.
Itu mutiaranya. Jadi mutiara itu harus dijaga baik-baik, dibungkus, dibersihkan, ya, dibersihkan hati itu. Pada hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih dari benci dan penuh dengan cinta, asih. Nah, itu. Sekarang yang kedua. Yang kedua, tahalli. Ini asuh. Mengasuh hatinya. Pastinya diasuh, dihiasi dengan yang indah-indah. Dibuang tadi udah dibuang yang kotornya, sekarang diisi. Diisi dengan apa? Ada kasih sayang, ada maaf, suka memaafkan, suka menyayangi, ada rasa tidak tega. Kan ada orang kalau sudah hilang teganya itu, udah orang dibunuh, digergaji lagi, dihancurin lagi sampai jadi cairan pakai kimia. Itu kok tega banget katanya. Nah ini sudah nggak bisa tumanina, hatinya udah penuh kebencian, penuh dendam. Contoh saja ya, kita nggak sebut di mana, siapa nggak tahu. Pokoknya banyak yang begitu. Yang membunuh, mencincang, dan sebagainya. Itu sudah tidak ada harapan. Tipis sudah harapan. Sudah seperti itu kejam. Sudah tidak berperi kemanusiaan. Ini contoh. Jadi manusia harus jadi manusia, tetap jadi manusia. Tetap jadi manusia. Itu namanya peri kemanusiaan itu. Fitrah. Fitrah manusia. Manusia diciptakan sudah punya peri kemanusiaan. Fitri. Nanti kalau fitrahnya agak kurang bagus, puasa. Puasa nafsunya ditindas, disetres, nafsunya keindahannya itu diangkat, ditonjolkan fitrahnya itu. Itu Idul Fitri kan, itu jadi mutmainnah itu. Untuk fitrahnya di atas, nafsunya di bawah. Nah ini kalau sudah seperti itu, asu amarah bisu di atas, menguasai seluruh pikiran dan perasaannya. Ya begitu. Banyak orang kejam, maling, copet, aja ngambil HP saja bunuh orang. Itu kan sudah kekejaman loh. Tidak punya peri kemanusiaan. Jadi harus dimanusiakan lagi ini. Berat memanusiakan kembali. Manusia berbadan manusia berjiwa hewan. Lebih dari hewan. Di Quran disebut abal adallu, lebih rendah dari hewan. Hewan itu kalau sudah kenyang nggak mau makan orang. Macan pun kamu duduk di sebelah kita, di sebelahnya duduk, dia kenyang tuh. Nggak diapa-apain. Kecuali dia lapar. Tapi manusia nggak pernah kenyang. Terus, sudah kaya juga terus, sudah masih mengambil hak orang miskin. Dia sudah kaya masih ambil dari orang miskin. Itu auzubillah minasyaitonir rajim. Maka itu jiwa itu harus dijaga supaya tetap manusiawi, supaya tetap kemanusiaan, peri kemanusiaan itu. Mana peri kemanusiaan sebut-sebut dari sila dari Pancasila itu? Peri kemanusiaan. Jadi untuk mengamalkan Pancasila, manusia ini diajarin supaya punya peri kemanusiaan. Mau mikirkan orang yang tertindas, mau mikirkan orang yang susah, mau mikirkan orang yang sulit mendapat makanan, sulit mendapat perumahan. Nah itu sila-sila Pancasila itu diamalkan. Tidak, bukan hanya disebut-sebut, sebut-sebut, teriak-teriak, slogan-slogan. Slogan-slogan Allahu Akbar dan sebagainya juga slogan. Dibunuh orang Allahu Akbar juga itu. Jadi Allahu Akbar itu Allah Maha Besar, berjiwa seperti Allah yang perintahkan, begitu mestinya. Boleh Allahu Akbar. Nah, saya kecil, Allah yang besar. Itu arti Allahu Akbar. Jadi tahalli itu menghias hati dengan segala kebaikan. Hatinya dihias dengan segala kebaikan. Setelah dibuang semua itu kotoran-kotoran, semua penyakit-penyakit, semua karatan-karatan, kemudian dihias dengan segala kebaikan. Yang ketiga, tajalli. Sudah makom tajalli ini terbuka. Terbuka. Nah ini juga masuk asih. Artinya kalau dia sudah sampai ke sini, sudah terbuka, hatinya sudah terbuka, sudah dihiasi dengan kebaikan, dia sudah bisa melihat kebenaran, dia bisa melihat kebaikan, dia sudah bisa menilai mana baik, mana buruk, bisa menilai mana salah, mana benar. Itu jiwanya. Ini sudah bisa dapat indera ke-6, ke-7, apapun lah dapatlah itu kalau sudah tajalli. Hati tajalli itu terbuka. Banyak dia akan tahu. Nah, itu dari mana? Dari di Quran disebut firasat. Kalau di Quran itu kalimat wahyu sebenarnya kalau di Quran buat semua bisa. Itu di surat An-Nahl Allah memberi wahyu kepada lebah. Di satu lagi di surat lain Allah memberi wahyu kepada ibu Nabi Musa untuk menghanyutkan putra bayinya itu ke sungai Nil terus ke istana.
Wahyu juga disebut di Quran. Jadi kalau manusia kita sebut wahyu nanti jadi kurang enak ya. Dengan beda dengan ke Rasul ya. Jadi insting firasat, ilham. Dapat itu kalau hati udah bersih. Allah memandang ke situ kok. Kalau dipandang aja nggak mau, Allah gimana? Kotor, Allah nggak mau pandang hati yang kotor, yang penuh benci, penuh dendam, keras, susah. Membatu hatinya, mati hatinya. Tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa malu. Itu sudah berat. Nah, ini semua bicara masalah hati. Nah, sekarang jadi gimana ini mengembalikan fungsi hati ini? Hati yang indah. Ya ini sudah sampai ke tajalli tadi. Bersihkan, tajalli, tenang, mutmainnah. Ya. Itu. Jadi jika sudah bersih, kemudian indah hatinya, maka pada tahap selanjutnya, sekarang ini kan tajalli ya, dari tajalli nanti sampailah kepada mutmainnah. Itu terbuka segala kebaikan, terbuka kebesaran Allah. Dia melihat Allah maha besar, dia sadari banget dalam alam pikirannya. Dia sering kebersamaan dengan Allah. Bertafakur, berpikir tentang kebesaran Allah. Dia terbuka kebesaran Allah di hadapannya, di perasaannya, di pikirannya, di hatinya. Hingga kita merasa, kalau sudah terus ingat dengan Allah, nyambung gitu, Allah memandang kita memandang Allah. Memandangnya itu dengan pikiran dan perasaan. Allah maha besar, Allah maha baik, Allah maha penyayang. Merasa diri kita disayang, manja-manja dikit sama Allah tapi takut juga, begitu, seperti itulah. Nah, waktu itu bisa hidup tenang. Tenang kenapa? Dia sudah gak ada takut sekali. Mau ada apapun dia tidak takut lagi. Dia tenang, dia tahu, dia merasa dia akan diurus oleh Allah. Akan dijamin oleh Allah, segalanya akan dijamin. Kecuali memang sudah waktu ajalnya harus meninggal, dia meninggal. Tapi sebelum meninggal dia tidak takut apapun, tidak pernah resah, tidak pernah gelisah. Tenang dia. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Alladzina amanu, orang yang beriman itu beriman beneran, hatinya bersih, tenang hatinya ketika ingat Allah. Ketahuilah hanya dengan ingat Allah saja yang bisa bikin tenang. Narkoba tidak bikin tenang, sementara doang. Yang bisa bikin tenang ingat kepada Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa dipandang oleh Allah. Rasa aman, hilang gelisah, hilang marah, karena kita sudah merelakan apapun yang terjadi dan telah meridhoi apa yang sudah terjadi. Kemudian terhadap yang akan datang nampak jelas dan terbuka sudah program Allah, sudah diprogram kita untuk hidup yang akan datang. Sudah senang, sudah tenang, udah Allah yang ngatur, pasrah, tawakal. Apalagi yang mau dipikirin, ya tenang. Yang sudah ridho, apapun yang sudah terjadi itu saya ridhoi saja. Ya, yang akan datang ya sudah, Allah sudah atur, Allah sudah program. Kita tinggal jalani hidup saja. Tawakal. Adapun terhadap masa kini, ya kita yakin akan dibimbing Allah. Jalan aja hidup, ibadah, kerja, dagang apa saja, dibimbing Allah karena hati sudah bersih. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sambil merasakan pandangan Allah dalam hati. Ya, kita jalan kerja, kita jalan kemana, kita lagi duduk dengar hasil sini semua. Allah sedang mandang kita. Dan Allah tidak akan membiarkan. Dia akan urus kita. Diprogram, diurusin, diasuh dengan asih. Ya, karena kita sudah asah hati kita, Allah akan asuh kita dengan asihnya, dengan kasih sayangnya. Tenang saja, tenang. Itu namanya sudah sampai makom mutmainnah. Gitu. Sering duduk, Allah lagi mandang saya. Insya Allah seperti itu tenang. Nah sekarang kita sampai kepada tahapan menuju kesucian dan ketenangan. Tahapannya gimana ya? Yakinlah bila Anda sudah mencapai kesucian tajalli, maka menjadi tenang, mutmainnah, dan penuh asih, karena sudah mendapat kasih dan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dapat cinta. Bukan kata saya, ada dalilnya. Dari Quran semua ini, saya hanya menyampaikan. Dalilnya surat Al-Baqarah 222, apa nggak 2-3 kali. Al-Baqarah 2-3 kali, gampang saja ngapalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Gampang ini memahaminya. Innallaha, bahwa Allah yuhibbu. Yuhibbu itu hobi, cinta. Mencintai siapa? Allah mencintai tawwabin, taubat, orang yang bertaubat, dicintai oleh Allah. Gak pengen dicintai Allah. Pengen dicintai siapa? Raja-raja? Apa pengen dicintai Allah? Cintai Allah. Kalau dicintai Allah, beres segalanya, dunia akhirat, mana di kuburan semua aman. Dikasih sayang Allah, dijamin Allah, hati rezeki akan dijamin. Kalau hati udah bersih. Ya. Tawabin, orang-orang yang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang bertatahur, bermutahhar, bertoharo.
mensucikan hati, mensucikan badan, mensucikan pakaian. Wah, itu dia kesayangan Allah. Di sini adanya Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbul orang yang nggak pernah salah, nggak ada itu. Taubat ini kan orang yang pernah salah. Itu kasih sayang Allah ke situ. Yang sudah bertaubat yang dicintai Allah. Sebab kalau tahu tidak ada orang tidak bersalah. Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan hati. Sudah tobat, dia sucikan hatinya. Bukan dibiarin hatinya kotor. Astagfirullah, astagfirullah. Enggak, tobat itu setelah astagfirullah beramal soleh. Nah, tidak bisa beramal soleh tanpa mensucikan hati. Ini pemahamannya tadi, ayat tadi, Allah Subhanahu wa taala amat menyukai, menyenangi orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri lahir batin. Al-Baqarah 2:3 kali. Hasil daripada tahalli atau tobat, terus tahadi dan tajalli. Pertama nih tahapannya itu kan dari bisa sampai tajalli sampai mutmainnah itu. Pertama taubat. Karena ini pengidap penyakit hati. Para pengidap penyakit hati ini mau nggak mau harus ronsen. Harus ronsen, periksa darah, apa penyakitnya, tahu sudah penyakitnya ini pendendam, pembenci, berhati sadis, carilah itu kita tahu. Enggak semua itu enggak, tapi pengiri, iri ada, atau dengki ya, susah kalau orang lain senang, dia senang kalau orang lain susah, nah, itu hati berpenyakit berat. Terbalik, ketika orang lain senang, dia susah ngeliat orang senang. Dan dia senang ketika ngeliat orang susah, wah itu hati berat itu. Berat itu, ada iri di situ, ada hasad, itu Allah tidak suka itu. Buanglah, kasihanin. Kalau dia senang, alhamdulillah, Anda tidak usah membantu lagi, dia udah senang kan, alhamdulillah. Kalau dia susah kan wajib bantu. Kalau dia senang, ya sudah alhamdulillah. Kita wajib bantu yang susah lagi. Kalau dia susah, kasihani. Doain, bantu atau doakan. Ya, insya Allah. Ini kalau mau lihat ada tangga-tangga tahapan ini. Jadi ini orang yang berpenyakit, dia mau mencapai maqam mutmainnah. Ya, dia mau mencapai maqam mutmainnah. Pertama tahapannya itu, ya, dia sadar diri dulu, sadar diri. Dia sudah memahami bahwa hidup di akhirat itu abadi. Kalau rusak terusnya, dan hati yang kotor, berpenyakit, pendendam dan sebagainya tidak bisa masuk surga itu. Karena yang tadi ayatnya sudah ada, qalbun salim, hati yang bersih, tanpa penyakit hati. Kemudian habis sadar dia menyesal, kenapa saya baju bersih, badan bersih dimandikan setiap hari, kenapa kubiarkan hatiku begini, hatiku rakus, hatiku pembenci, pendendam, iri. Ini berat. Allah tidak suka hati yang seperti ini. Manusia itu adalah yang jadi manusia itu hatinya, jiwanya. Badannya hanya alat pembungkus, raganya itu hanya pembungkus. Kalau raga rusak, hati keluar, ruh keluar. Dari situ manusia harus menyadari, kenapa dibiarkan yang abadi? Kenapa mutiaranya jadi kotor, hanya kulit kerang yang diurus? Kenapa hanya badan yang diurus, yang tidak lama lagi akan menjadi mayat, bangkai? Kan sebaiknya ruh, dua-duanya diurus, ruh juga. Tawabin wal mutatahhirin. Nah setelah menyesal, dia taubat. Taubat itu membenci perbuatan yang pernah dilakukan. Dia boleh membenci dirinya ketika berkotor hati itu. Marah setiap hari, ditekan, jangan benci, jangan dendam, jangan iri. Itu berproses, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tergantung orangnya masing-masing. Udah usaha pembersihan hati, Anda akan hidup tenang, senang, damai, nyaman. Di dunia senang, di kuburan senang, di akhirat senang. Hanya bersihkan hati saja. Uang berapa saja, sama saja. Uang tidak, biar kaya tetap tidak bisa senang kalau tidak bersih hati. Biar pejabat tinggi kalau tidak bersih hati tidak bisa senang. Ustadz pun tidak bersih hati tidak bisa senang. Senang adanya di hati, hati yang bersih, yang suci. Itu yang bisa menikmati hidup, menikmati segalanya. Perasaannya tenang, senang, terbang dia. Kemudian setelah itu dia beribadah. Sudah mulai ibadahnya ditambah ya.
ibadahnya ditambah, biasa sholat fardu tambah sholat sunnah, sudah tambah sholat fardu sholat sunnah, dia berusaha lagi meningkatkan mutu sholat. Ini berat juga, walaupun saya ustadz berat, ya berat untuk meningkatkan mutu sholat itu perlu perjuangan, persiapan, sampai mulai dari wudhu yang rapi, wudhunya itu pelan-pelan terus sampai menghadap kiblat, berdiri, pasang niat di situ. Pelan-pelan, jangan terburu pasang niat, benar-benar aku menyembah Tuhanku ini, mau sujud kepada Tuhanku, mau rukuk kepada Tuhanku. Ya Allah, rukukku, sujudku, segalanya ini hanya untukmu ya Allah. Tidak ada yang berhak disujud, dirukuk selain Engkau ya Allah. Hanya kepadamu gerakanku ini, ibadahku ini untukmu. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Hanya Engkau yang berhak disembah. Sujud dan rukukku ini hanya untukmu. Mulai bismillah, aku mau menyembah Tuhanku. Dia yang menghidupkan, dia yang memberi rezeki, dia yang memelihara dengan penuh kasih sayang. Walaupun banyak aku melanggar peraturannya, melanggarnya, ya, ibadahku kurang rapi, dosaku banyak, tapi dia tetap menyayangi, dia tetap membimbing. Tiada Tuhan selain Engkau. Ya Allah, dulu aku tak mengerti apapun, kini tahu. Dulu mengenalmu, sekarang mengenalmu. Semua itu kebaikan dari Allah disebut. Aku mau menghadap, mau rukuk, sujud hanya untukmu ya Allah. Baru niat, itu juga udah niat sih, mau pakai yang lagi usuli silahkan lah. Tapi dalam hati, Allahu Akbar. Allah Akbar sudah mulai sholat, sebelum Allah Akbar belum boleh apa saja. Tapi berkeyakinan, berniat, bersengaja mau menyembah Allah. Bukan rutin, asal sholat sudah setiap hari begitu. Bersengaja, berniat dulu, sengaja ini aku mau menyembah Tuhanku. Bagaimana tidak? Dialah yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang memberi makan, dia yang memberi minum. Dia segalanya bagiku, hasbi rabbi jalallah. Nah gitu. Ada niat, ada rasa, ada kenal. Nah lagi sholat, Allah memang memandang, Allah sedang memandang kita. Kita menyembahnya, sujud buat dia, rukuk buat dia. Tidak mau kita rukuk kepada siapapun selain Allah, sujud kepada selain Allah, tidak mau. Hanya Allah. Dia pemilik diriku, pemilik, mengasuhku, mengasihku. Nah begitu. Jadi sampai kemudian, itu namanya selanjutnya kita menjaga hubungan dengan Allah. Menjaga hubungan dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Jangan sampai putus. Terus ingat Allah. Dia memandang kita, yang dipandang hati kita, yang dinilai hati kita. Terus ingat ke situ. Terus perbanyak salawat kepada Nabi. Sebab Nabi ini Rasulullah. Lihat kalimat Rasulullah itu kata-kata yang tidak terpisah. Pintu rumah. Pintu rumah itu terpisah enggak dari rumah? Enggak kan? Jendela rumah. Nah, itu semua kata. Jadi Rasul Allah, utusan Allah. Jadi kalau kita mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah. Salawat itu kuncinya. Hubungan dengan Rasul sama dengan hubungan dengan Allah. Namanya juga Rasul. Rasul perantara. Tapi kita tidak menyembah Rasul, itu yang penting. Tidak menyembahnya, dia hanya Rasul Allah. Bukan Allah, dia Rasulnya Allah. Tapi tidak bisa terpisah dengan Allah. Artinya kalau kita taat pada Rasul sama dengan taat pada Allah. Cinta pada Rasul sama dengan cinta pada Allah. Benci pada Rasulullah berarti benci kepada Allah. Nah, jangan mencela Nabi sama dengan mencela Allah. Itu Rasulnya Allah. Jangan, itu banyak yang berbicara sembarangan tentang Nabi Muhammad ini. Nggak boleh. Allah sangat menyayangi Nabi. Allah suruh kita hormati Nabi. Suruh mencintai Nabi. Makanya ini pada acara maulid, bulan-bulan maulid ini sesuatu yang baik. Segala kebaikan, amal soleh itu tidak perlu dalil. Itu maulidnya salah. Iya kalau maulidnya ghibah, maulidnya ngajarin kebencian, maulidnya ngadu domba, ya itu maksiat. Amal tidak soleh, amal su. Tapi kalau maulidnya berdakwah, kumpul-kumpul, makan bersama, apalagi kebaikan itu. Kesilaturahiman, kedamaian, kebersamaan, itu dong. Indah itu, kumpul semua dari macam-macam jenis masyarakat, semua kumpul di tempat maulid itu. Sarana dakwah maulid itu. Jadi bukan bid'ah, kan dakwah diperintahkan. Mengumpulkan orang bagaimana? Nggak mudah kan? Pinter-pinter orang dulu-dulu itu. Untuk mengumpulkan orang dibikin peringatan maulid, dibikin rejaban dan sebagainya. Itu memang dibikin, tapi boleh, bukan bid'ah itu. Bukan bid'ah yang jelek. Ada pemahaman bid'ah hasanah, dua yang membagi bid'ah itu.
Qarafi dan Syatibi. Yang satu membagi 5, yang satu lagi membagi 2. Bid'ah benar, bid'ah salah. Kalau ini membagi 5, ada sunnah, bid'ah, apa. Dua-duanya benar lah. Yang bid'ah itu yang jelek, yang maksiat, bikin baru itu bid'ah. Misalnya judi di zaman Nabi itu pakai anak panah. Judi sekarang pakai kartu, pakai apa, entah banyak lah, pakai angka-angka juga ada. Itu apa bid'ah juga? Ya tidak, memang sudah maksiat, ya maksiat aja. Mau dibilang bid'ah, mau tidak, tetap aja maksiat, amal salah. Segala amal yang baik bukan bid'ah. Amal baik namanya amal soleh. Disuruh di Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu amilus sholihat. Amal soleh ini ada bertriliun-triliun. Kalau mau ditulis pakai hadis segala, ya nggak muat kitabnya. Segede Jakarta kitabnya belum tentu cukup itu menulis amal soleh banyaknya. Makanya yang banyak nggak usah disebut, udah aja amal soleh. Boleh. Nah selain amal soleh itu apa? Amal salah. Amal salah. Amal salah apa? Amal yang tidak soleh. Setiap amal yang tidak soleh salah. Setiap amal yang salah tidak soleh. Setiap amal yang soleh tidak salah. Jadi kalau cara mulutnya salah, bukan amal soleh. Mulut tapi maki-maki orang. Ya, mulut macam-macam lah caranya, macam-macam. Nah, itu. Jadi kalau sudah soleh, udah berarti udah termasuk amal soleh kalau baik. Jadi nggak pakai dalil itu. Kalau ibadah itu tidak boleh pakai dalil akal. Kalau ibadah itu harus nakli. Berdasarkan nas. Ibadah formal ya. Kalau amal soleh pakai akal bisa. Ya kan? Kan di Quran jangan apa tuh, katakan kepada ibu bapakmu. Sekarang nampar ibu bapak atau maki ibu bapak. Cari dalilnya ada nggak? Nggak ada. Dalil nggak boleh itu, apalagi aja nggak boleh, apalagi maki. Nah dari mana tahu dalilnya? Dari akal. Kalau mau amalat boleh pakai akal. Mana baik mana buruk. Nah, iya. Mau cari dalil nampar ibu bapak nggak boleh. Nggak ada. Maki ibu bapak ada itu. Jadi artinya kalau ibadah itu harus nas. Lainnya itu pakai akal. Akal tapi akalnya berdasarkan Al-Quran gitu loh. Al-Quran nanti memberitahu ini baik ini buruk. Terlanjut. Kemudian hubungan dengan Allah itu sama dengan harus hubungan dengan Rasul. Gak mungkin hubungan dengan Allah tanpa hubungan Rasul. Karena dia Rasulnya Allah. Hubungan dengan Rasul pasti jaga juga hubungan dengan manusia. Dengan umat hablum minan nas. Setelah itu tadi sudah dilanjutkan, sudah disebut tadi takhalli, mengosongkan hati ini dari segala penyakit. Tahali, menghias. Diisi dengan kasih sayang, kasihan, nggak tega. Itu harus ada di hati ini. Dipelihara itu. Ada rasa kasihan, ada rasa sayang, ada cinta. Itu dijaga dalam hati. Kemudian tajalli, itu terbukalah segala macam tabir. Tajalli itu sudah bisa ingat Allah, itu seringkali ingat Allah, selalu ingat Allah. Dan akan dapat juga semacam pirasat-pirasat dari Allah itu. Ada hadis, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah terhadap pirasat-pirasat orang yang beriman, karena dia melihat, menilai ya dari cahaya Allah. Tuh, dapat dari cahaya Allah dia dapat. Allah memandang hatinya bersih. Hati yang bersih bisa mendapat inspirasi, pirasat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau udah itu semua sampailah jiwa mutmainnah. Nah, jiwa mutmainnah sudah disampaikan minggu lalu, dialah satu-satunya orang yang akan mendapat ucapan selamat dari Allah. Ucapan selamat, silahkan masuk bersama umat, bersama kesayanganku sana, dan masuklah surgaku. Kemudian dapat lagi ucapan selamat, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun artinya apa? Ucapan selamat. Dari siapa? Dari Allah yang pengasih dan penyayang. Begitu masuk surga, selamat, kamu selamat masuk surga. Silahkan masuklah sana, kumpullah di sana, masuklah. Nah itulah idaman kita, itulah keinginan kita. Allahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkaulah tumpuanku dan keridoanmu, keridhaan padamu dan keridoanmu adalah harapanku. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih waktu lebih buat pertanyaan-pertanyaan, insyaallah. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, tapi kita di sore hari ini tausiah sharing bersama Ustadz Zainal Hadi, pensucian menuju makom Tumak Ninah. Tumak Ninah ini makom tertinggi tadi ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Ada beberapa tangga di sini. Pertama
pengidap penyakit sadar, menyesal, taubat, beribadah, berhubungan dengan Allah, takholi, tahali, tajali, tumaninah. Nah Pak Ustadz, dari tumaninah ini manusia ini atau muslim ini bisa tergelincir nggak Ustadz? Kalau sudah sampai mutmainah, insya Allah sudah mantap. Istiqomah. Kan ini tangga nih, khawatir licin dengan Iya, godaan. baru-baru naik bisa terpleset lagi, naik lagi. Kan cuma orang-orang naik tebing tuh. Iya, iya. Jatuh lagi, tapi dari jatuh-jatuh naiknya nambah. Jatuh dari tahap kedua, udah lama dia naik lagi sampai ketiga. Jatuh lagi, nanti naik lagi keempat terus. Jadi nggak boleh putus asa. Kita waktu kecil belajar jalan berapa ratus kali jatuh. Iya. Tapi kita nggak mundur kan, Nggak berhenti. terus. Nah kalau nggak belum jalan sampai sekarang. Itu. Yang betul-betul suci yang dia akan mencapai makom tumaninah. Ya, dia hidupnya tenang dan senang. Orang nggak tahu, kalau orang tahu semua orang iri ingin seperti dia. Ada surga di dadanya. Kalau tujuan utama ini sudah tercapai, bagaimana Pak Ustadz? Tinggal nunggu jemputan ke surga. Gitu-begitu ya. Dan dia menunggu itu. Sudah nggak takut mati lagi. Sudah tenang dan nunggu dengan senyum lagi. Begitu malaikat datang menjemput dia senang sudah senyum. Dia udah siap, tiap hari udah siap. Karena dia siap tiap hari, dia tinggal nunggu aja. Maka itu dia salah dikit minta maaf, salah dikit dia menyesal. Karena pikiran perasaannya sudah ke akhirat. Sudah terbang ke sana. Dan itu dapat bimbingan, dapat hidayah dari Allah lagi. Iya. Karena hatinya udah bersih. Udah tenang. Itu nah, jadi insya Allah nggak jatuh lagi karena dapat bimbingan itu. Benar-benar dapat bimbingan. Dia kayak ada suara, nanti kalau mau salah ada suara, jangan. Benar. Suara itu bisikan, Tanpa suara, tanpa suara, firasat, firasat. diinspirasikan. Kalau bahasa Sunda kan ada dalam hati itu suka kereteg. Ya itu. Kereteg gitu kayak Iya benar. bisikan. Dapat dia tahu. Tapi kalau hal tahu yang lainnya, dia begitu tahu langsung dibuat lupa. Jadi nggak terbuka ke orang lain. Lupa, dia hilang dari ingatannya sama sekali. Apa yang dia lakukan. Yang dapat bimbingan seperti itu. Tidak mungkin. Kalau ada orang ngomong gitu nggak benar itu. Kalau ada orang cerita gitu enggak. Sebab dia aja lupa. Dibikin lupa memang. Subhanallah. Kalau sudah tahapan itu masih ada benci nggak Pak Ustadz? Nggak ada. Benci kepada... Ada sedikit detik itu lagi dia hapus, dia nyesal. Hilang sudah. Terlintas sedikit langsung hilang. Aneh itu. Ya. Penyesalan itu jadi pensucian Pak Ustadz? Pensucian, tidak bisa pensucian tanpa penyesalan. Motivasi untuk penyesalan itu motivasinya pensucian. Motivasi untuk pensucian adanya penyesalan. Dia yang memotivasikan. Cuman ada orang yang nyesalnya itu bisa seketika, ketika marah atau berbuat dosa, dia nyesel langsung gitu. Ada juga yang nyeselnya bertahun-tahun bahkan. Iya, lama sekali nyeselnya. Nanti hilang, ya betul. Itu bagus, nanti habis lama hilang juga. Udah hilang sampai dia ke tumaninah. Itu masih sedikit lawama itu. Masih menyesal, itu lawama. Nah. Tingkat kedua. Yang paling jelek itu kan amarah tuh. Terus lawama tuh begini bolak-balik. Nah, nanti kalau dia lebih banyak fitrahnya, serak jadi tumaninah. Naik. Naik itu bisa naik kalau menindas hawa. Pasti. Dia berdua tuh balap. Oh gitu ya. Kalau kita stres hawanya, kurangin, tidak turutin, jadi naik fitrah. Fitrah itu cenderung berbuat baik, sayang, kasih sayang, semua ada di situ. Yang disebut peri kemanusiaan dalam bahasa Indonesia. Tapi bahasa Islamnya itu fitrah. Itu dia fitrah. Allah menciptakan manusia dalam keadaan fitrah sebenarnya. Nah nanti yang membuat manusia itu jadi jelek itu pengaruh lingkungan. Gangguan setan, pengaruh lingkungan. Asal manusia diciptakan itu baik. Habil itu kan baik. Gobil kena pengaruh. Iya. Nah, itu. Dan tadi dicontohkan dalam hal ibadah pun seperti sholat gitu ya, itu sudah sangat khusyuk karena ketenangannya. Iya, dia udah berdiri aja tuh udah wudu, udah ingat Allah dia. Terus dia dalam hati ini mau menyembah Tuhanku, dia terus ada cinta lah pada Allah. Gimana dia bilang, aku dulu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, sekarang punya berapa apa-apa. Dulu aku bingung, tidak ngerti ibadah, tidak tahu Tuhan, sekarang alhamdulillah mengenal. Dulu aku sendirian, sekarang alhamdulillah banyak bersama orang banyak. Banyak sih dia sadar banget kebaikan Allah itu udah ada di rasa dia tiap hari. Apapun yang dia makan tadi dia ingat Allah yang berikan, Allah yang bikin. Udah nggak ingat lagi dari warung, dari pasar, udah nggak lagi. Dia tahunya ini bikinan Allah. Nah Pak Ustadz, kalau dalam gerak tubuh itu kan ada istilah refleks. Kalau dia sudah misalkan ahli bela diri aja, kalau ada serangan, refleks ya, gitu. ya. Nah kalau orang yang
ahli ibadah itu ada terbimbing, ada refleks tubuh ibadah nggak itu? betul. Ada Ya? Dan refleks menjawab pertanyaan orang atau apa atau gimana dalam hidupnya itu ada refleks itu. Tapi setelah itu dia lupa, misalnya dia termenung, bengung, dia juga bengung, kok aku tadi bicara seperti itu. Siapa yang ngarahin gitu? Ya, gitu ada. Berarti ada pelindung. Pelindung, tapi harus hati-hati kalau ini tipis bedanya sama bisikan setan. Nah, itu. Jadi kalau ahli ibadah, insya Allah menjauhi segala kesalahan, bersihkan hati, selamat. karena khawatir tadi ketika dia merasa seperti itu kan merasa paling alim akhirnya Itu bikin bahaya sekte lagi. deh. Nah, itu setan. Bikin itu bahaya. pengikut deh. Nah, ini juga Nah. nih pesan juga pada pendengar. Nah, itu, Kalau Ustaz. kita sudah bersihkan hati, semua hati-hati. Setan masuknya di situ nanti. Kamu hebat, kamu. Itu hati-hati. Minta bantuan Allah terus. Jangan pikir kita baik, belum tentu banyak orang lain lebih baik dari kita. Jadi harus tawaduk, rendah. Makanya Allah sayang juga pada kita. Misal orang itu, saya baca di kitab, orang itu bisa begini, bisa begitu dari kebersihan hatinya. Itu sama Allah dibikin lupa. Kalau dia ingat, nanti sombong. Nah, itu. Itu hikmahnya lupa kalau Ustaz ya. Itu memang lupa. Soalnya kalau kebaikan ingat-ingat terus nanti sombong. Nah, betul. Ya cukup menarik kalau misalkan kita ingin berdialog terus, namun ini Pak Ustadz, SMS, pertanyaan, WhatsApp dari pendengar sudah banyak yang masuk seperti yang kami janjikan tadi di awal, karena Ustadz Zain membawa oleh-oleh buku-buku beliau ya. Ada yang Iman Itu Cinta yang minggu lalu, buku terbaru beliau, ada juga buku mengenai pemohon surat Yasin. Ini nanti akan kami bagikan untuk Anda ikhwan akhwat yang berpartisipasi di siaran kali ini. Dan di sesi kedua kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dan bagi Anda yang ingin berdialog langsung dengan Ustadz Zain Al-Hadi, silakan telepon kami di nomor 0218451512, untuk WhatsApp di nomor 0811-1999720. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Radio Silaturahim dan Hasil Visual untuk Islam yang satu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih masih bersama kami dalam Tausiah Sore. Di kesempatan kali ini Ustadz Zain Al-Hadi tadi menyampaikan tausiahnya mengenai pensucian menuju makom tumaninah. Kita sudah banyak SMS yang masuk di sini. Kita akan ke pertanyaan pertama Pak Ustadz ya, dari Pak Sarwono di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkadang saat saya sedang sholat, pikiran selalu tidak bisa khusyuk. Padahal ketika tahbiratul ihram sudah khusyuk, pikiran sudah fokus. Tapi ketika masuk ke rakaat kedua, itu mulai pikiran melayang ke sana kemari. Jadi terkadang saya lupa berapa rakaat saya sholat gitu. Kenapa Pak Ustadz? Ketika di tengah-tengah jalan itu, pikiran itu selalu saja ada yang merasuki sehingga sholat tidak khusyuk. Lalu apa bedanya sholat tumaninah dengan makom tumaninah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Yang belakangan dulu, tumanina dengan makom tumanina sama, itu bahasa. Jadi gitu ketika sholat tumanina, sholatnya itu khusyuk. Nah, bayangkan kalau makom tumanina itu hidupnya khusyuk. Hidupnya khusyuk, tenang. Nah, jadi berarti untuk bisa sholat yang khusyuk, kita bikin tenang dulu, tenang. Kalau masih ada penjelasan sini Imam berat, setan itu mengeluarkan semua energinya, tenaganya waktu kita sholat. Karena kalau kita udah bisa sholat khusyuk, itu dia susah ganggu lagi dia. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi manusiawi lah, Bapak sudah sampai di rakaat pertama khusyuk dan seterusnya, insya Allah Allah dapat terima, semua sholat itu diterima Pak. Hanya tinggal nilainya. Nilainya itu yang 5, 6, 7 ya, nilainya saja. Sholatnya diterima, itulah Allah bijaksana dan maha baik. Nah, kita berusaha. Saya juga masih belajar sholat Pak. Sholatnya udah bisa, rukunnya syaratnya sudah tahu, kita semua udah bisa. Tapi khusyuknya ini Pak, sama kita berjuang. Saya juga berjuang sama Bapak bersama. Kita bersihkan hati, nanti hati bersih itu tambah khusyuk. 2, lupakan segala-gala. Waktu udah mau sholat, dunia ini kecil. Tuh, ada pikiran ke situ. Jadi apa yang mau kita pikirkan soal kecil lah itu. Udah Allahu Akbar, Allah yang besar. Jadi semua pekerjaan apa yang duniawi itu nanti di waktu kerja kerjalah. Tapi waktu mau sholat tuh dunia itu kecil, nggak ada apa-apanya. Dunia kita mati ya, dunia ini kiamat sudah nggak ada artinya semua itu. Dolar, emas semua sama dengan batu, dolar sama dengan kertas daun. Gitu. Jadi waktu sholat itu jangan ingat lagi duniawi dulu, lupakan dulu. Tapi nanti kebalikan lagi, ingat lagi, tepis. Begitu datang lagi ingatan, tepis lagi. Ingat Allah memandang kita, Allah lagi sedang
memandang kita. Yang dipandang tuh hati kita yang bersih. Jadi pikiran-pikiran yang ngeras-ngeras walaupun datang buang, cuma buang lagi, tepis lagi, tepis lagi. Terus lama-lama nanti mantap. Ketika hati bersih, udah banyak mulai lawan terus berjuang, nanti tenang. Kalau sudah sampai ke atas nggak ada godaan lagi kalau sudah tenang. Udah tumaknina jiwa, insya Allah udah bisa lebih banyak khusyuknya daripada tidaknya gitu loh. Tidaknya sih ada sedikit-sedikit, siapapun saya juga ada, nanti tepis lagi, buang gitu. Ada, itulah namanya sholat, perjuangan juga. Bagaimana kita bisa mengutamakan Allah dari segala, mengutamakan Allah yang lebih kita utamakan, Allah yang lebih kita pandang. Jadi pikiran-pikiran yang datang mengingatin soal makan, apa soal kerja, soal apa, kita tepis. Dia berjuang terus, ada lagi, buang lagi terus begitu. Insya Allah. Insya Allah, Allah membimbing kita Pak ya. Itu nanti kalau udah dapat bimbingan Allah, udah hilang semua itu, insya Allah. Baik Pak Beni di Bekasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menjelaskan tempat yang abadi, surga, itu negeri kesenangan. Lalu bagaimana dengan dunia Pak Ustadz, yang itu kan sifat-sifat dunia, kesenangan itu sifat dunia. Nah, kesenangan di surga itu bagaimana Pak Ustadz? Sifat dunia bukan kesenangan. Memang ada yang disebut kesenangan, di Quran disebut tamattu. Jadi bukan kesenangan, beda, itu macam fata morgana. Jadi sesuatu yang nampaknya indah padahal tidak, sesuatu yang diinginkan dikira itu kebahagiaan padahal tidak. Semu di dunia kesenangannya semu. Berapa menit aja hilang, berapa jam hilang, tinggal letih, capek, semua nggak ada. Nah kalau kesenangan surga itu abadi, langgeng terus gitu. Sedikit pun nggak ada susah, sedikit pun nggak ada stres, sedikit pun nggak ada apa-apa sama sekali. Dan kesenangannya berbeda. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu khairun, the best, lebih baik, bagus semuanya. Dibanding sama dunia nggak ada apa-apanya itu. Jambunya, rambutannya, angin, udaranya, rindang pohon yang rindangnya pohonnya tinggi menjulai, tapi daunnya rindang begitu. Daunnya berwarna-warna indah sekali. Sepoi-sepoi anginnya juga kayak simfoni. Jadi bagaimana? Beda jauh. Terus tidak ada buang air besar, tidak ada buang air kecil, tidak ada rumah sakit, tidak ada. Bagaimana nggak mau indah itu? Suci semua, orang damai semua. Kesenangannya luar biasa tingginya. Jadi. Berarti dunia emang bukan kesenangan ya Pak? Bukan. Di sini senang, sakit, bukan juga tempat susah. Ntar susah, ntar senang, kan silih berganti. Di Quran bilang, aku ciptakan tawa dan tangis. Aku ciptakan malam dan siang, aku ciptakan semua berpasangan. Akhirnya di Quran itu tawa dan tangis. Jadi sekarang ketawa, besok menangis, besok ketawa. Semua dari raja, presiden, sampai ke kita semua. Tidak ada beda semua. Kesenangan itu semua sama. Makanan yang enak itu yang bikin senang yang mana? Bukan makanannya. Nggak semua orang yang punya duit itu bisa makan enak. Makanan yang enak itu yang kita terima, hati kita ridho menerima ini makanan. Kita kata, oh ini enak. Nasi sama tempe, kalau hati kita bilang enak, jadi enak. Kalau biar makan yang mahal di hotel di bintang 5, kalau dia sudah kesel, tidak enak nih makanan, mahal bayarnya, tidak enak, dia makan tidak enak. Jadi dari orang kaya sampai orang miskin menikmati sama. Keadilan Tuhan, nikmatnya sama, enaknya sama, senangnya sama, susahnya sama. Jadi dunia. Tapi kalau di sana enggak, surga senang selamanya, di neraka sakit selamanya, begitu aja. Dan sini antara surga dan neraka. Siapapun yang uangnya banyak, uangnya sedikit sama kalau soal senang dan susah sama. Tangis dan tawanya sama. Yeah. Nah itu keadilan. Uang boleh berbeda, ada yang banyak, ada yang kurang. Rumah berbeda-beda, tapi hati sama. Senang susah sama. Nah tapi ada kesenangan yang nikmat di dunia ini, yang hatinya mutmainnah, itu saja. Tenang. Tenang itu, mutmainnah itu tenang. Tidak bisa senang kalau tidak tenang. Seorang raja di mana tiap hari takut dikup, takut ada rakyat demo segala macam. Takut. Kapan dia bisa senang? Ya kan? Jadi senang susah sama saja. Di dunia begini. Karena khawatir, takut tuh jadinya gelisah ya, bukan gelisah. senang ya. Itu kalau orang gelisah mana bisa senang? Yang ikut-ikut pemilu gelisah. itu gelisah semua. Gelisah semua. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya orang yang pasrah pada Allah, tenanglah dia. Dia tidak punya ambisi ini, ambisi itu nggak ada. Ya tenang, yang bikin pusing itu kan ambisi kebanyakan. Mengejar fata morgana. Kalau udah nggak butuh apa-apa ya sudah. Tenang. Gitu. Jadi kebutuhan, cari untuk nafkah rumah tangga, silakan banyak-banyak, tapi tidak terlalu membutuhkan lah. Orientasi kita selalu ke akhirat. Allah sudah senang hidup. Tetapi bekerja, Pak Iza Farokta Fansop punya waktu, cari nafkah, kerja. Produksi itu juga amal soleh.
Nah setelah itu ambil wudhu, menghadap Allah. Sudah selesai. Tunggu jemputan deh. Iya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ulan di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tausiahnya dan mohon pencerahannya, Pak Ustadz. Yang pertama, diciptakan organ tubuh itu jantung atau hati, Pak Ustadz? Lalu ruh itu bersemayam di hati atau di jantung? Apakah sama jiwa dan ruh? Lalu mengapa jiwa itu bisa lelah? Apakah memang jiwa itu bisa lelah seperti raga, sukron, Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir dulu. Ya. Jiwa itu bisa lelah, jiwa yang belum tumak ninah. Kalau sudah tumak ninah tidak ada jiwa yang lelah. Jiwa semangat terus. Badan bisa lelah. Itu pun lelahnya nggak banyak. Kalau orang sudah tumak ninah, lelahnya sedikit. Kalau jiwa ada usianya nggak, Pak Ustadz? Jiwa itu nggak abadi. Abadi ya. Ruh Jadi, abadi. jadi jiwa itu nggak ada muda tua. Nggak kan ada ya? muda tua. Jadi kalau Bapak ini, ya Allah yang memandang atau malaikat memandang kita, itu yang dilihat yang di dalam. Kalau malaikat bisa jasad, tapi kalau ruh yang sudah meninggal dapat izin ketemu kita, dia tidak lihat tulang badan kita, tidak. Dia lihat kita yang ruh. Nah, tanpa fisik materi, tapi bentuknya sama begini mukanya. Kayaknya ada dua lapis. Satu kita yang ruh, nempel di kita yang badan. Jadi yang melihat ini bukan badan, bukan mata yang daging ini yang ngelihat, mata ruh yang ngelihat. Kalau sudah meninggal ruhnya keluar, ngelihat nggak? Enggak. Mendengar nggak? Enggak kan? Enggak. Jadi yang kita yang mana? Yang mendengar, yang melihat, yang merasa yang mana? Yang ruh. Iya kan? Nah di situ jadi asli kita itu yang ruh itu. Mata memandang ruh. Ini kan cuma alat-alatnya saja badan ini. Oh, jadi itu kalau begitu berarti kalau badan itu agak enak yang sehat, ruh juga yang enak yang sehat. Senang itu ruh yang sehat itu. Sudah tak hilang marah-marah, hilang gengsi, hilang. Semua hilang. Kalau hidup tanpa marah, tanpa gengsi, tanpa ambisi gimana? Tenang kan? Nah, perbedaan antara tadi itu juga saya banyak belum memahami betul ya. Itu ruh di mana? Tapi yang kita tahu, yang disebut jiwa itu ada akal di situ. Ada akal di situ, ada perasaan di situ, ada pikiran di situ. Kita sedang nyebut pikiran ke kepala ya. Tapi adanya di sini, di perasaan. Semua di kolbu. Memori ada di sini. Di kolbu itu jantung. Pernah manusia dikatakan dicangkok ya, jantungnya ke orang lain. Itu memorinya, ini orang ini berubah. Dia memakai memori yang punya jantung itu yang sudah meninggal. Memorinya terbawa gitu. Terbawa. Nah, itu jadi kita bisa tahu sedikit-sedikit itu, apalagi ruh. Di Quran Nabi pun ditanya tidak tahu. Allah bilang betul tidak tahu, itu hanya Allah yang tahu soal ruh. Hanya Allah yang tahu soal ruh. Jadi manusia semua nggak dapat ilmu apa itu ruh. Nah, begitulah. Jadi kalau yang penting bagi saya sebenarnya kita tidak tak apa itu, yang penting kita dibersihkan saja. Bersihkan pikiran dan perasaan itu ngeres-ngeres dibuang, ada rasa benci buang, ada rasa dendam dibuang, semua dibuang. Kalau rasa nyesal jangan dibuang. Itu penting. Untuk bisa tobat harus ada rasa nyesal. Kita nggak bisa tobat kalau nggak ada nyesal itu. Harus ada nyesal. Insya Allah. Jadi nanti hati ini bapak-bapak semua yang udah mendengar hasil ini, insya Allah lah. Sholat tadi bapak diterima Allah. Tapi kita berusaha lah untuk lebih khusyuk lagi. Di rakaat kedua, ketiga itu manusiawi Pak. Semua saya pun masih terus belajar khusyuk. Semua kita sama ya. Itu godaan setan, karena ada setan, tidak bisa bebas betul dari setan, terus perjuangannya sampai meninggal. Itu yang disebut jihad. Jihad perang itu kecil itu, masuk aja ke medan perang, mati syukur, hidup syukur. Menang ya alhamdulillah, meninggal ya syahid kan gitu. Kalau negeri kita diserang kita jihad. Ya kan? Dari luar negeri yang nyerang di mana? Tapi kalau ruh ini jihadnya tiap hari. Jihad melawan itu gangguan setan bikin tidak khusyuk. Begitu sholat apa-apa yang kita tidak ingat jadi dibikin ingat. Nah, itu lawan, itu perjuangan. Nanti terus berkurang sampai khusyuknya tambah banyak, Proses Pak ya, proses insya Allah bisa. Bapak udah sampai ini, tinggal meneruskan saja. Jalannya sudah ketemu, sudah lurus. Sudah ketemu jalan dulu, yang penting ini, ketemu jalan lurus dulu. Jadi kita tidak
beragama ini tidak berdasarkan mazhab ini, pusing-pusing semua. Al-Quran dan As-Sunnah, wassalam. Ulama kita ikutin, semua pendapatnya kita ikutin selama sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ijtihad dia salah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, kita nggak ikut. Banyak ulama, pilih lagi yang lain boleh ikutin, nggak masalah. Saya bukan benci ulama, tapi kita harus tahu yang jalan lurusnya ini, Siratal Mustaqim, hudan lil muttaqin, Al-Quran. Harus belajar Al-Quran. Jadi kita bisa mengukur nih pendapat-pendapat lainnya, bisa diukur dengan Al-Quran. Gitu. Indah dah. Kalau udah ketemu jalan lurus, sudah selesai. Tinggal menyempurnakan, Pak. Sekarang insya Allah sudah lurus semua kita ini. Alhamdulillah sudah tidak ada problem ya. Tidak ada lagi kita pecah belah, tidak ada lagi. Alhamdulillah sudah bersatu. Tapi bersatu kita ikutin Al-Quran dan As-Sunnah. Nah di situ jalan lurus, mustaqim. Tinggal menyempurnakan. Sholat udah bisa, sekali udah rapi, udah rajin sholatnya, udah sholat sunnah lagi. Tinggal menyempurnakan, tambah khusyuk, tambah dekat dengan Allah. Ketika akan sholat, ingat saya menyembah Tuhanku, Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling segalanya bagiku. Pencipta, pemilik, pemberi makan, pemberi rezeki, segalanya Allahku. Tidak ada yang lebih kucintai dari dia. Nah, disitu. Jadi ada rasa cinta saja, sujudnya enak. Sujud kepada yang kita cintai. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Allah bimbing kita semua, amin. Amin. Baik, Pak Iskandar di Jagakarsa bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain Al-Hadi, obat hati apakah dengan ingat mati? Dan ingat mati ini bisa menuju ke pensucian diri? Bismillahirrahmanirrahim. Benar sekali. Di antaranya itu yang paling penting. Ingat mati, kalau ingat mati berarti apa? Ingat surga, ingat neraka. Nah, di situ. Ingat kita lagi jalan ini, sampai di ujung jalan nanti pecah dua tuh, ke surga atau ke neraka. Jadi ingat itulah tambah khusyuk kita insya Allah. Betul itu, betul. Ingat mati, dan mati itu memang harus diingat terus. Masa depan kita itu kok mati, kok masa nggak ingat sih? Waduh, jangan ingat mati, kan kita masih hidup. Ya bagaimana nggak mau ingat mati, itu masa depan. Persiapkan untuk itu, bukan harus takut mati, berani mati, nggak ada masalah, mati itu senang. Bagi orang yang hati bersih, sudah ada rumahnya di sana, surganya di surga sudah disediakan rumah, sediakan segalanya. Baju buat di sana sudah disediakan, pakaian buat surga, pakaian buat di alam kubur, sudah ada itu semua. Bagi orang yang baik, hatinya bersih. Ingat, kuncinya hati bersih. Situ tempatnya niat. Niat keluar dari hati. Kalau hati ngeres, niatnya ngeres. Hati bersih, niatnya bersih. Alas, itu kuncinya. Jangan sampai amal hilang, jangan sampai amal itu hangus. Jangan sampai amal kita banyak-banyak dipakai buat ganti rugi ke orang yang kita zolimi. Nah itu, jangan sampai amal kita nol karena salah niat. Ya, itu jaga baik-baik. Sudah beramal, jaga amal-amalnya itu. Supaya sampai ke akhirat. Ya, diterima Allah, insya Allah. Baik, selanjutnya pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zain Al-Hadi yang dirahmati Allah. Mengapa saat mencoba untuk membersihkan hati dan hanya berharap kepada Allah, lalu di saat itu tidak lama berserang kesedihan, ketakutan, dan kekecewaan masih saja ada di hati ini Pak Ustadz? Kecewa terhadap kondisi, kecewa terhadap seseorang. Apa yang harus diperbaiki dari semua itu? Mohon pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan. Itu proses. Nanti ini kalau kita berjuang terus, berjihad, bekerja keras, berjihad melawan hawa, melawan bisikan-bisikan yang seperti itu dilawan. Nah, nanti berkurang. Jadi ini tangan kanan saya ini ibaratnya fitrah, tangan kiri saya ini hawa. Ya, dia kadang-kadang bergandengan tuh seiring. Sudah jelas kalau hawa di atas, fitrah di bawah itu jiwa amarah. Kalau berimbang itu lawama, tergantung nanti bagaimana. Nah kita stres, kita tekan ini yang hawa, naikkan ini yang fitrah. Itu nanti semuanya berproses, naik terus naik. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu naik. Nanti kalau sudah sampai ke atas itu udah godaannya berkurang lah, udah sampai ketenangan tuh mutmainnah. Udah godaan ada sih, tapi udah nggak kepikir aja nggak sudah. Setan, auzubillah, udah gitu doang. Nggak terus didramatisir. Yang bahaya ini yang didramatisir. Bisikannya dikit dari setan, kita mendrama, jadi drama itu, jadi sinetron di kepala kita tuh kalau lagi sholat tuh terus berkembang. Itu yang harus dibuang buru-buru. Kita yang dramatisir, dia cuma kasih umpan itu setan. Oh gitu. Itu coba deh. Kita dikasih ingat soal uang di bank, udah
Terus kita bilang, iya tinggal sekian, kemarin diambil sekian, masih ada sekian, terus panjang kan. Nah itu. Kalau begini membayangkan kalau dan jika. Ya, ada juga. Jadi kita aja jangan bikin drama di kepala kita, buang. Seperti itulah. Jadi proses Pak, itu perjuangan. Kalau mudah sholat tuh ya nggak ada orang ke neraka lah. Memang semua seperti itu, tapi kita berjuang. Itu sudah diterima Allah, nggak diterima, hanya nilainya. Nilainya tingkatkan. Allah tuh Rahman Rahim, Allah tuh baik, Allah tuh bijaksana, Hakim, Alim, Maha Tahu, Hakim. Dia ini sayang kepada kita ya, karena dia harus ujian, ya kita harus jalanin lah. Tapi kan Allah tuh baik, kalau kita susah di dunia ini, tergoda susah banyak, menderita, kecil. Hanya seperti sedetik dibanding akhirat yang abadi selamanya di sana. Nggak ada artinya nih derita di dunia. Senang di dunia pun nggak ada artinya. Sementara, itu hilang senangnya. Makanan enak hanya ketika sampai di lidah. Lewat lidah sudah hilang enaknya. Sudah ada artinya semua. Dibanding dengan akhirat yang abadi itu. Jadi sabarlah. Sabar. Nikmati saja hidup. Bersyukur sama Allah, nikmati hidup. Apa saja yang kita makan, Alhamdulillah. Apa yang kita nikmati, Alhamdulillah. Kecil dunia ini. Jadi sakit pun jangan terlalu dipikirkan. Berobat saja. Pasti sembuh. Ya sembuh karena obat, ya sembuh karena meninggal. Meninggal juga enak. Penyakitnya sembuh semua. Tidak ada masalah. Dia meninggal juga obat ya? Aja. Meninggal juga jadi obat ya? Enak. Sembuh kan? Sampai di Eropa itu udah 40 tahun sampai sekarang masih diskusi tentang hukum euthanasia. Orang yang sakit kanker dulu kan belum ada obatnya. Kanker, tumor, sekarang berbahaya-bahaya. Itu gimana? Ini suaminya kesian, di sini sakit, sudah nggak ada harapan obat. Menderita dia. Bertahun-tahun lagi. Terus dikasih obat pil, buat mati. Tapi kalau katanya hukum di sana, di salah satu negara Eropa, kalau dia ambil sendiri, suaminya nggak dihukum. Kalau dia suapin, kena hukum. Nah, di negeri lagi bebas. Dia kan dia kasihan karena cinta. Masa orang berbuat baik, menghilangkan penyakit, orang mau dihukum? Sampai sekarang belum putus. Di sini udah mulai itu ada dulu bicara-bicara seperti itu. Kalau di sana tetap tidak boleh. Jadi begitu. Banyak orang mau sakit-sakit berat mau dimatiin aja gitu. Kasihan. Membunuh karena sayang. Kan membunuh karena benci. Ini membunuh karena sayang. Dihukum apa dikasih piala? Penghargaan. Nah, itu beda. Hukum sekarang masih diskusikan itu. Nah jadi artinya dunia seperti itu. Tidak abadi. Kita jadi raja, terus ada nyanyi di rasio dulu tuh. Rajanya mati, rakyatnya mati. Semua benar itu. Jadi jangan terlalu ngotot lah, hidup saja santai lah. Kewajiban dijalankan, santai. Apalagi kita udah umur di atas 50, 60 ya, tunggu jemputan sajalah. Tapi udah selesaikan semua, udah beres semua. Nah, itu jadi kita tenang, tunggu jemputan. Ya. Dan sudah insya Allah sudah bisa khusyuk nanti. Khusyuknya hidup, khusyuk sholat, nanti hidup khusyuk juga. Tumanina itu, insya Allah. Baik, Ibu Lisa menyampaikan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazin, terima kasih, bukunya sangat-sangat bermanfaat. Saya ingin bertanya, apakah orang yang sudah di makom mutmainnah itu masih merasakan takut terhadap dosa-dosa yang tidak akan diampuni, dan masih merasakan bahwa ketakwaannya pada Allah itu sangat kecil dan sangat kurang? Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang ada seperti itu. Justru itu membantu sekali. Tambah khusyuk nanti, tambah takut, tambah khusyuk. Tapi nanti nggak begitu keras ya, ada rasa itu. Cinta sama Allah, merasa disayang Allah, merasa dibimbing Alhamdulillah. Tapi ada rasa takut juga, takut salah. Jadi salah kecil aja itu jadi sesalan lama. Nah itu sampai situ. Itu sudah baik. Itu positif, itu bagus. Gak apa-apa ada perasaan seperti itu. Memang orang tambah soleh itu tambah merasa banyak salah. Tambah baik dia tambah merasa banyak salah. Itu bagus. Bagus, tidak apa-apa. Tapi merasa salah tapi hatinya tetap tenang. Hatinya tetap senang. Itu anehnya di situ. Dia menyesal, kadang dia sujud langsung. Begitu salah langsung sujud minta ampun. Ya Allah, Kau Tuhanku yang bijak, yang Maha Penyayang. Ibadahku sedikit, ya Allah. Kesalahanku banyak. Ya Allah, demi Nabi Muhammad ampunilah dosaku. Ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar. Sambil sujud dia nangis. Walaupun salahnya sedikit. Nah itu sudah soleh tuh. Seperti itu.
Memang cirinya seperti itu, banyak menangis dia. Orang-orang alim-alim besar semua nangis. Ada cucu Nabi yang namanya Zainal Abidin disebut as-sajjad, sujud melulu, dikit-dikit sujud, dikit-dikit sujud. Mereka yang udah soleh juga masih banyak bersalah. Nabi pun masih merasa bersalah, tapi bukan bersalah karena dosa. Nabi merasa bersalah kurang bersyukur. Dia merasa kurang bersyukur. Dia udah dijadikan Nabi, udah sholat begitu banyak, hatinya bersih, segala macam. Masih berasa kurang bersyukur. Sampai sujud, sampai sholat, sampai bengkak kakinya. Tapi itu poin, Nabi itu dapat poin ibadahnya itu banyak. Dia kan udah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Itu poin banyak, pahala banyak Nabi itu, nanti dia bisa buat bantu umatnya itu. Yang kurang-kurang pahalanya kehabisan atau apa, buat bayar utang, buat apa, itu pahala Nabi pakai buat bayar. Begitu, harisun alaikum bil mu'minin. Itu namanya syafaat itu kali Ustaz. Ya, itu dia syafaat dari itu Nabi. Ya. Dia itu harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim itu tadi. Jadi bukan terjemahan. Terjemahan itu nih saya udah pemahaman. Jadi saya terjemahkan nih. Dipahami, jadi kalimatnya tidak literal. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri. Dia amat terasa olehnya penderitaan kalian. Tuh. Amat terasa olehnya penderitaan. Nabi udah digambarin tuh soal hidup di masa akhir kita ini. Begini, dia nangis terus tuh mengenang itu. Tahu dia di kita kayak begini, gangguan, intimidasi, segala macam. Taktik-taktik politik orang luar itu ngancur Islam, mengadu domba negara Islam, dipecah belah negeri Islam, diambil kekayaan negeri Islam. Iya kan? Kita banyak dibodohin. Nah itu Nabi tahu. Amat terasa olehnya penderitaan kalian. Sangat menginginkan keselamatan kalian. Tuh Haris. Sangat kayak orang tuh sayang sama anak itu, wanti-wanti dijaga gitu. Nabi itu begitu banget. Dan amat belas kasih lagi penyayang terhadap mukminin. Jadi insya Allah itu jadi tidak terjemahan, pemahaman, makna langsung gitu. Langsung, isi langsung nih yang dimaksud. Tadi info mengenai berarti sudah lengkap 114 surat, 30 juz yang Ustadz konsep gitu ya, bagaimana memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi terjemahannya bebas. Langsung ke maknanya. Itu sudah diupload semuanya di internet. Di internet ada. Kalau misalkan kita ingin mencari di internet tinggal ketik nama salingdoa.com. Oh, di salingdoa.com ya. Ya. Nah, Ikhwan Akhwat informasi bagi Anda. Di salingdoa.com ya. Silahkan di searching, di situ nanti akan ada. Kalau terjemahan letterlek itu kadang-kadang kita harus mengerutkan kening untuk memahami. Iya. Karena bahasanya letterlek. Bukan salah, letterlek. Letterlek sih ya. Nah, ini enggak pemahaman. Langsung pemahaman. Pemahaman. Jadi kita ambil pahamnya. Pemahaman ayat suci Al-Quran. Itu kan tidak letterlek. Iya, betul Ustaz. Saya akan ke pertanyaan terakhir Pak Ustaz ya. Ini dari Abu Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, jika ada orang baik tapi dia tidak melakukan ibadah dan dia muslim, ataupun yang tidak muslim tapi dia orangnya baik, orang seperti ini bagaimana Pak Ustaz di hadapan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Begini, kalau orang melihat Al-Quran itu dua, Allah bagi orang Islam ya, Allah tidak menghapus amal soleh walaupun dia tidak soleh, tidak dihapus. Yang menghapus amal soleh perbuatan manusia sendiri. Ketika dia niatnya salah, 0. Ketika dia banyak zolimin orang, buat bayar ganti rugi. Nah itu yang bisa menghilangkan amal soleh. Bukan Allah yang hilangin, manusianya sendiri. Kalau Allah tidak akan pernah menghilangkan amal soleh, ada pun la yudi'u ajral muslimin, la yudi'u, Allah tidak menghilangkan, tidak pernah menghapus. Semua amal soleh diterima, walaupun orangnya tidak soleh. Ini buat yang muslim. Nah, yang non muslim seperti Ibu Teresia misalnya, membantu orang miskin di mana-mana itu kan. Kalau niat kan kita nggak tahu niat dia. Tapi itu kan urusan Allah. Tapi kalau dia betul-betul soleh gimana? Kalau menurut Al-Quran, yang kafir itu masuk neraka kan gitu. Tapi itu kan peraturan bukan buat Allah. Dan Allah tidak terikat dengan Qurannya. Karena kuasanya. Karena dia maha kuasa. Tidak ada Tuhan wajib begini, tidak boleh begini. Bagi Tuhan ada nggak? Tidak. Tuhan harus konsisten dengan Qurannya. Ya enggak lah. Di kitab Ahmad bin Rusan Asy-Syafi'i, kitab Zubat, ya, Imam Ahmad bin Rusan Asy-Syafi'i. Walaisa 'alallahi syai'un yajibu. Tidak ada kewajiban apapun bagi Allah. Jadi nggak ada yang nggak bisa, ada yang mau nyuruh, nggak ada atasan dia.
Mayasya, lihat, aku mengampuni siapa yang ku mau. Ya, ku selamatkan siapa yang ku mau. Saya siksa siapa yang saya mau. Saya selamatkan siapa yang saya mau. Saya ampuni siapa yang saya mau. Suka-suka dia. Jadi kalau menurut saya, perkiraan saya maksa ada yang nanya, Ustaz, itu kayak Abu Darda masuk neraka karena dia kafir. Itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Mana kita tahu. Ya, tapi dia, ya, kalau dia masuk neraka, ya udah dia masuk neraka. Tapi kalau di neraka Allah bikinin rumah dia seperti surga, di dalam neraka ada rumah dia doang. Tapi seperti surga. Ya bisa aja kalau Allah mau, bisa juga kalau Allah nggak mau. Jadi kita nggak bisa memutuskan yang seperti itu, bukan wewenang kita, bukan urusan kita. Itu hak apa namanya? Hak prerogatif Allah. Prerogatif Allah, itu hak Allah. Kita tidak bisa yang begitu-begitu. Ya, urusan Allah itu. Kalau yang muslim tadi saya bilang, Allah tidak menghilangkan amal soleh sekecil apapun. Ya. Insya Allah. Baik Pak Ustadz, kita sudah dibatasi waktu. Sebagai penutup dari seluruh bahasan kita, apa Pak Ustadz? Ya, karena kita manusia. Yang manusia itu adalah ruh kita. Yang dinilai juga di akhirat ruh kita. Yang dinilai di dunia ini Allah memandang ruh kita. Maka sudah sewajarnya kita bersihkan hati kita ini. Tempat Allah memandang. Kalau di sini ada kotoran, Allah tidak akan pandang. Allah tidak akan memandang hati yang kotor. Jadi segala-galanya, hidup tenang pun tidak bisa sampai bahagia di dunia walaupun kaya kalau tidak hati bersih. Hanya hati bersih yang bisa menikmati hidup. Ada ketenangan, maksud saya, tumaninah, tenang. Di dunia, di kuburan, di akhirat. Mengenai mati, ada gempa, mau ada apa, tenang, lihat ya masalah, mau ada bom, mau ada gempa. Dia memang hidupnya udah ke sana kok, tenang. Tinggal nunggu jemputan, dan bom mati, ya dijemput, bismillah jalan. Emang udah siap. Sudah tidak punya kebutuhan. Ada kebutuhan tapi tidak dijadikan sesuatu yang apa gitu ya. Kebutuhannya sudah berkurang. Begitu deh, paling enak berkurang. Kebutuhan ada tapi berkurang. Kalaupun ada dia nggak terlalu ngotot gitu untuk mencapai keinginan. Tapi dia kerja keras. Karena kerja itu ibadah. Kerja itu ibadah. Dia cari nafkah banyak, tapi dia bisa bagi orang. Itu wajib. Tapi dia tidak terlalu mencari kebutuhan, memenuhi kebutuhan itu atau membuat kebutuhan banyak-banyak. Itulah, jadi ada ketenangan di situ. Manusia yang senang itu yang tidak mencari senang. Coba, bisa nggak dipahami? Manusia yang senang. Karena senang akan datang dengan sendirinya. Nah, ketika dia tidak mencari senang, dia tidak terikat dengan apapun. Dia kan tidak mencari senang. Tidak terikat dengan bioskop, tidak terikat dengan ini, tidak terikat dengan ini. Kan dia tidak mau cari-cari gituan. Ya senang dia. Manusia yang susah yang mencari senang. Dia korupsi, pengen senang. Akhirnya masuk penjara kan susah. Nah itu contoh-contoh aja. Jadi dia jalani hidup apa adanya, dia bekerja, dia beribadah semua, tapi dia tidak mencari senang. Tapi senang itu datang sendiri ketika dia tidak mencari senang. Kenapa? Ketika dia tidak mencari senang, ada tenang di hatinya. Tenang. Nah tenang itu jadi senang. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insya Allah kita akan siaran lagi di minggu depan Pak Ustadz ya. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT. Tausiah sore di edisi hari ini bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda tadi yang menyampaikan pertanyaan dan berpartisipasi di acara Tausiah kali ini, insya Allah akan mendapatkan buku hadiah dari Ustadz Zain Al-Hadi. Di studio sudah disediakan ya cukup banyak. Nanti mungkin ada kru Rasil yang menanyakan alamatnya, jadi tolong dijawab ya. Nanti kami akan kirimkan buku ini hadiah dari Ustadz Zain Al-Hadi. Baik, demikianlah Ikhwan Akhwat, saya Angga Aminuddin ditemani oleh Yusuf Semangit di meja operator undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.